percaya sih kalau itu pasti membahayakan ya. Membahayakan apa? Membahayakan dalam satu sudut pandang tertentu gitu. Aksara konsepnya apa? Aksara tuh konsepnya tidak terkonsep. Ya elah. Orang yang langsung dok juga ya. Iya kan? Iya Mas, Udah makasih. nggak mau nerusin juga kali. Iya, kayak repotnya kita berhadapan sama yang hidup, manusia gitu. Manusia. Jadi kalau kita apa ya? Mereka nih nggak ada yang final, men. Janganlah kalau buat gua. Iya. Jadi gimana ya? Maksudnya kalau tadi ditanya itu gimana tuh cara ngejaringnya gitu. Kita menjual yang kita suka nih jatuhnya kayak gitu. Ya. Tetap harus supaya apa ya bahasa ininya supaya nggak palsu ibaratnya gitu. Ya. Karena kita nggak bisa ngajak orang untuk menyukai hal yang kita sendiri nggak suka kan gitu. Ya. Nah itu sih sebenarnya lebih ke situ. Terus kalau tadi pelanggannya malah dari jauh nih, pasarnya malah lebih banyak yang di luar UNI UGM. Aku rasanya mungkin juga ini faktor misal lu kos daerah sini deh, terus berencana keluar kos ngopi gitu. Ini kita jalan gitu doang gitu, berasa keluar nggak sih? Iya kan? Bangke bisa juga sih itu. Iya, aku ngerasa kayak gitu sih. Jadi malah nggak banyak yang ke Jaring yang deket sini, ibaratnya kalau ngomongin yang ke Jaring gitu. Iya ya, misalnya deket sini lebih milih yang ada jaraknya gitu. Iya. Jarak tertentu biar kerasa gitu. Biar kerasa keluar. Nongkrong. Kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita usaha, kan tetap pengennya kan jaring market yang lebih besar, bahkan lebih beragam kayak gitu. Nah, kalau misalnya terus kita bertahan di di satu idealisme tertentu, itu emang pilihan memang mau segitu doang atau tetap mau berkembang gitu. Itu gimana tuh ngatasinnya? Gue juga kadang bingung sih ini. Iya. Makanya gue tanya ke lu ini. Sebenarnya yang penting nggak kaku sih Mas, kalau menurutku. Yang penting nggak kaku. Dalam artian ada beberapa hal yang kalau ngomongin bertahan karena idealisme tertentu, ada beberapa hal yang nggak boleh diganggu gugat tuh. Emang nggak akan diganggu gugat. Misal kayak mungkin kita kebetulan sama atau ya sama lah gitu di penggunaan plastik nih misal. Ya biar kata hype-nya minuman yang diorder pakai gelas plastik kayak apa? Alhamdulillah kita nggak pakai kayak gitu loh. Oke. Misal kayak gitu. Semenjak kita kemudian paham, karena dulu awal-awal pernah, waktu masih awal-awal buka, setengah tahun buka pernah tuh punya produk yang pakai kemasan plastik. Waktu itu aku mikir gini, ini seru, tapi seru banget soal plastik ini seru banget. Dulu aku mikir kenapa aku akhirnya memberanikan diri pakai kemasan plastik, karena aku pikir gini, kita mau sampai kapan? Aku mau sampai kapan ngalah gitu sama negara soal sampah. Oke. Jadi sebenarnya plastik itu kan diciptakan emang boleh dipakai cuy sebenarnya. Tapi kan ada regulasi. Bahkan itu yang bisa dipakai berulang kali loh penggunaannya. Iya. Tapi ada regulasi kemudian supaya plastik itu nggak benar-benar cuma jadi sama plastik. Iya nggak? Nah kita udah ada di tahapan makainya nih. Iya. Dan kita nggak punya outputnya atau regulasinya kalau udah kita buang itu sampah, dia jadi sampah atau diolah lagi nggak sih? Kita kan nggak pernah tahu itu. Dan cenderung menurutku enggak. Contoh gini. Misal Aksara punya inisiatif nih, sebutlah ulang tahun Aksara nih yang kesekian, terus kita bikin 50 tempat sampah di sekitar Aksara nih buat orang buang sampah pada tempatnya gitu. Dan itu udah kita klasifikasiin sampah jenis ini, jenis ini, dan jenis itu gitu. Tentunya kan kepisah tuh sih sampah daun sama botol plastik misal kayak gitu. Harapan kita begitu. Udah nih berlaku kejadian gitu. Orang-orang buang sampah teredukasi, bener gitu.
Setelah itu emang mau jadi apa sampahnya yang udah dipisah itu? Emangnya sistem tempat sampah kita atau sistem pembuangan sampah negara kita sudah melakukan pemisahan? Iya kan? Belum kan? Gitu loh. Nah itu pertimbanganku waktu itu pakai kemasan plastik. Kita nahan kayak apapun kalau negaranya nggak berubah gitu, sama aja gitu. Itu waktu itu. Terus ya ngobrol lagi sama orang, ketemu teman-teman lagi, belajar lagi ini, belajar lagi itu, dapat nasihat dari teman ini, teman situ gitu. Akhirnya oh ya udah. Pilihannya memang nggak pakai gitu. Finally gitu. Itu yang paling kuat apa waktu itu dorongan lu? Kalau waktu itu lu bahkan make banget karena negara belum bisa mengakomodir hal itu. Sekarang lu malah ngekat banget, apa yang paling kuat gitu? Dorongannya adalah kalau kita nggak bisa ngilangin, minimal kita bisa mengurangi, menekan. Karena kan banyak hal yang nggak bisa kita hindari nih. Contoh beberapa hal yang kita konsumsi gitu, beberapa barang yang kita konsumsi masih pakai plastik gitu. Misal aku jual mie instan ya, bungkusnya masih plastik misal kayak gitu ya. Dan ada hal yang bisa kita hindarin, ada yang enggak. Nah yang bisa itu ya dihindarin. Akhirnya gitu sih, sesimpel itu. Nah benar. usaha menekannya di situ. Gitu. Yang paling mungkin kayak misal straw sedotan. Akhirnya kan bisa banget tuh dihindarin gitu karena tersedia stainlessnya gitu. Atau bahan lain selain plastiknya bisa gitu, ada. Gue jadi ingat, gue ceritain yang itu dong. Apa? Yang tote bag itu. Tote bag. Itu menarik soalnya buat gue. Oh yang kita ngumpulin ini apa? Yang ke ojol. Oh yang ke ojol, oh iya, ya ampun. Walaupun belum berlanjut lagi sih. Baru sekali, tapi ya alhamdulillah. Itu gimana? Jadi itu gini, waktu itu dapat ngobrol sama Mas Helmi yang punya roastery Pierre di Bumi Hijau. Mas Helmi punya kantong sisa green bean nih, bahannya kanvas bagus. Terus ini nih buat kamu nih, kenang-kenangan gitu. Entah mau bikin tote bag atau hiasan di warung kayak gitu. Simpen lama tuh. Terus iya bikin tote bag ya, tapi kalau sekedar bikin tote bag terus jualan kayaknya udah banyak gitu ya. Orang yang bener-bener punya brand tote bag ya juga udah ada kan gitu. apa ya gitu. Terus ketemu Mas Fauzan, Pak Guru. Oh, Ojan ya, Ojan yang sering di KPY. Sering sini juga. Ngasih nomormu. Ini nih kalau balik ke gua lagi. Iya, ngasih nomor. Ini nih kalau mau urusan tote bag sama dia nih. Udah di skip dulu, gagasannya dulu yang lebih penting. Ya, baru tuh gagasan akhirnya biar nggak cuma bikin tote bag dan dijual ibaratnya waktu itu. Akhirnya mikir jangan-jangan banyak ya roastery yang lain punya tas begini, kantong green bean begini. Terus nanya ke teman-teman roastery yang lain, ada banyak stoknya. Dapatlah banyak. Ya udah. Enggak, karena mereka enggak dipakai apapun setelahnya. Ada yang dipakai lagi, ada yang enggak. Jadi sebenarnya mereka juga melakukan usaha menekan itu lewat punya banyak nih. Punya banyak kantong green bean yang kanvas misal atau yang reusable gitu. Mereka kirim lagi ke sumbernya tempat mereka beli green bean supaya mereka bisa di-pack lagi pakai kain yang sama kayak gitu. Benar. Sebenarnya nggak kita ambil pun mereka sudah bisa memanfaatkan itu waktu itu si teman-teman roastery ini. Dari Top Gear juga Uncle Mashab. Itu akhirnya mikir apa yang paling kena ya, apa yang paling urgent ya dan bisa masif gitu. Ya saat itu yang lagi masif ya ojol. Dan ojol entah itu si A ataupun si B, disebut nggak apa-apa ya? Apa? Si Gojek maupun si Grab saat itu dua yang paling besar belum menyiapkan formulasi untuk si segmen foodnya mereka, GoFood, GrabFoodnya, untuk tidak menggunakan plastik atau menghindari plastik. Belum menyiapkan. Belakangan sih sudah ada ya beberapa pakai tas yang ada lambangnya gitu. Untuk dibawa gitu. Wadah besar tas-tas sebesar carrier gitu, bentuknya kotak gitu. Kayak gitu. Tapi sebelum itu ya abang-abang driver kita ya minta kantong plastik buat dia bawa barang itu nah kenanya lagi kita jualan di GoFood, ada produk yang kita taruh di GoFood. Nah karena tadi kita sudah memutuskan untuk tidak menggunakan kemasan plastik, kita pakai botol kaca. Terus jadi ngerasa percuma banget dong kita udah pakai botol kaca, abangnya kan nggak bisa juga bawa minuman tok botol gitu atau kita kasih kantong kertas juga, tetap itu bentuknya genggam gitu kan. Tetap nggak ini, kecuali mungkin motor tertentu dia bisa naro maybe lah, tapi ujung-ujungnya tetap solusi yang mereka pikirkan adalah kantong plastik gitu. Kok jadi gagal ya botol kacanya ibaratnya gitu loh. Jadi sia-sia tujuannya. Karena poinnya ada di wadah itu ya. Wadah untuk carriernya itu. Akhirnya
kita putuskan untuk tas-tas yang tadi dapat sisa green bin yang bahannya kanvas untuk dibikinkan tote bag dan kita bagikan secara gratis ke driver ojol. Tapi kita mintakan komitmen mereka untuk membawa itu setiap mereka narik, dan kita sosialisasiin juga kegunaannya, harapan kita buat apa dan seterusnya gitu. Soal sampah plastik yang udah semana, bahayanya apa, kita kasih tahu ke mereka. Berarti waktu itu ojolnya gimana tuh? Dia Senang, merasa ngeribetin atau anjir nih nambah-nambahin bawaan gua aja gitu misalnya kayak gitu, atau edukasinya lumayan nyampe tuh? Menurutku lumayan nyampe karena pertama kebetulan juga driver yang, jadi kita buka warung, kita buka nih akun kita nih, terus ada orderan nih, GoFood masuk misal gitu, drivernya datang dong, itu kita kasih. Nah kebetulan driver yang datang ngambil orderan di tempat kita tuh rata-rata yang nggak bawa tas, kecuali tas kecil buat dia naruh handphone, dompet kayak gitu. Nah kayak gitu, akhirnya dapet, nih Pak, biar nanti ke warung-warung yang lain juga pas ngambil orderan usahain gak minta plastik karena gini kita ngobrol sambil nunggu kan, bikin kopi lumayan tuh waktunya. Dia nunggu depan bar, kita kasih chip 1 sloki lah single origin biar dia melek gitu. Sambil di itu ya. Iya kayak gitu. Serang. Sambil diserang terus. Iya, gue juga kaget gitu pas lu ngobrolin hal itu. Gue pikir anjir nih, gue aja nggak kepikiran gitu untuk kayak gitu. Soalnya kalau di programku hanya aku yang kepikiran cuma Happy Tote Bag Day aja gitu. Terus tiba-tiba kamu sebagai pelaku usaha ya yang bahkan terus jadi juga memikirkan turunan-turunannya sehingga itu tuh paling enggak ya apa ya, ramah lah sama bumi, terus juga bisa jadi tambah panjang kita hidupnya kayak gitu-gitu. Itu menurutku keren banget sih, serius deh. Ya, Happy Tote Bag Day juga keren loh. Aslinya gak tahu kalau ada orang bagi-bagi tote bag 1 tahun sekali gitu, dari dulu tahu mah tak kepul. Jadi pengepul. Jangan coy, biar rata yang lain juga. Itu berarti itu ya ludes ya waktu itu ya. Ludes. Karena gratis dan mereka pakai. Tapi sampai sekarang masih dipakai. Masih kan kita nyimpen kontaknya, jadi bisa komunikasi via WhatsApp walaupun belum ku grupin sih. Karena agak pekewuh ya, masih lihat situasi gitu. Jadi lebih personal aja gitu. Bener. Soalnya kan pasti abang-abang driver tuh udah banyak grupnya juga lah di kontak WhatsApp-nya misalnya. Pasti per daerah bahkan per RT. Ya masih nanya-nanya kabar gimana, masih tasnya awet nggak kayak gitu. Kayak orang jualan terus ditanya ke customer gitu. After sales. Kita harus ngecek after sales gitu. Iya. Jaga konsumen. Ya, aku yakin sih tetap walaupun mungkin ada beberapa dari mereka yang kemudian entah karena lupa atau apa nggak ngebawa itu, tapi fungsinya si tote bag akan tetap jadi fungsi tote bag itu loh maksudnya, goalnya gitu. Gitu, salah satu goalnya. Karena ada satu driver yang iya mas, awet, dipakai anak saya sekolah juga deh. Gak tahu ini sekolahnya kuliah apa SMA, kita nggak tahu. Tapi kan gede memang gitu men. Gede kan waktu itu, lumayan lega. Pasti besar gitu. Karena ya, kita karena proyeksinya untuk bawa barang sih waktu itu, sehingga ukurannya juga disesuaikan. Aku yakin lah nyasar-nyasarnya bisa tetap ke istri belanja, mungkin ke pasar kayak gitu-gitu, yakin masih bisa dapat. Maksudnya tetap di koridor yang diharapkan gitu. Iya, kan, betul. sama kamu gitu. Bahwa ini adalah alat bantu untuk menghindari plastik. Oke. Seru cuy ngobrol plastik cuy. Iya makanya gue jadi kepikiran, duh masa gue ngomongin di sini sih. Yang proyek tertunda itu sedang gue kumpulkan lagi nyawanya. Serius. Aku kemarin keingetan soal ada reminder dari Instagram. Kenangan 1 tahun lalu. Dapat juga kan? Bener, enggak, maksud gue karena apa? Karena pandemi terus di rumah, kan gue jadinya ngoprek, gue harus bikin sesuatu. Itu tuh diantar dulu, lihat aja lah pokoknya. Iya, siap. Gue sedang mengumpulkan. Remindernya sih belum ke knock tanggalnya ya, cuma jadi ada waktu itu foto yang aku unggah di Instagram di story. Itu aku bus pulang dari tempat yang berkaitan banget sama itu gitu di Jakal. Oke. Ya. Benar. Ya nanti itu pasti akan terjadi, tenang aja. Sebelum udah setahun nih, apa kabar nih katanya. Udah mau setahun nih. Bentar nih diem kok ada botol gepengan gitu. Gepengan. Wah, ada gepengan di sini gitu. Kita nemu Pak itu waktu ini kesini kan bongkaran ya. Nemu terus daripada dibuang kan buat wadah tanaman. Oke. Karena peraturan dari yang punya tanah Pak itu
kita dilarang menjual minuman keras dan memabukkan gitu. Dilarang menjual. Dilarang menjual loh. Ya. Bangke. Parah. Gue jadi pengen tahu proyeksi lu soal Aksara Kopi ke Ntar depannya. lu. Ini kita ngomong soal kopi nggak ada kopinya ya? Iya. Ya udah lu bikin aja dulu deh. Jangan. Mas barista mana Mas barista? Gak tahu. Oh lagi mana? Bang Nijar bain kemana? Oh beli jeruk. Oh ya lagi keluar beli jeruk. Kok beli jeruk jam segini? Iya dia nggak tahu kan beli jeruk. Serius? Nggak tahu kan? Nggak, maksudnya beli buah? Jeruk. Rokok mereknya jeruk. Iya. Oke, di sini nggak ada atlet soal itu ya iklan ya. Jadi itu siapa? Siapa?